Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Dan pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan kita kesehatan Bapak Ibu sehingga kita bisa join dalam Zoom sesi kelas pagi hari ini untuk memaksimalkan waktu dan mungkin untuk merefresh kembali materi-materi yang kemarin sudah disampaikan Pak Arief dan penerapannya melalui Google Workspace. Untuk selanjutnya saya serahkan secara penuh kelas kepada Bapak Arief Gunawan dan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Arief. Terima kasih Mas Ahmad. Sudah direkod ya? Sudah Bapak, sudah saya Oke. rekam. Saya langsung mulai saja ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi, kembali ketemu dengan saya ya. Untuk yang insya hari terakhir ini materi Google Workspace. Dalam materi ini, dalam kesempatan kali ini kita mungkin banyak nanti mereview kembali ya yang sudah yang kemarin kita sama-sama belajar. Eh, Ya nanti tambah sedikit lah sedikit tentang Google Worksheet, Google Sheet sama Google Studio-nya. Ini karena belum semuanya peserta masuk, baru sekitar 15 sampai 16. Kita mencoba mengulang kembali yang kemarin, terutama di saya langsung share screen saja ya. Sudah kita mengulang yang di Jadi Bapak Ibu teman-teman Mas Mbak semuanya bahwa kalau kita sudah masuk Google Site itu di sini asal akun kita sesuai ya, asal akun kita yang buat itu bisa langsung diedit di sini. Ya, misal kita maksud saya gini, maksud saya ya, misal kita sudah eh, klik dari sini bitly yang kemarin itu ya, bitly masing-masing kan beda-beda. Semen Solo udah masuk gitu. Asal kita bukanya pakai Google Chrome terus akun kita sesuai nanti ada ini untuk mengedit langsung. Jadi tidak harus langsung tidak harus lewat kemarin site google.com kayak gitu enggak langsung di sini bisa. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus eh, di sini kita bisa kemana sudah masukkan logo, masukkan judulnya, masukkan ini apa halaman-halaman kayak gini. Nah, halaman ini itu bisa kelihatan, bisa tidak. Maksud saya kita cepat cek di halaman. Di sini ada agenda, cek surat, disposisi dan sebagainya ya. Misal kita tambahkan lagi halaman baru, coba gitu. Halaman coba gitu. Eh, Halaman coba kan di sini kelihatan. Di tampilan di apa di kalau kita cek di ini kan juga kelihatan ya. Langsung kelihatan belum maaf kenapa nggak kelihatan kalau belum dipublikasikan harus dipublikasikan dulu Bapak Ibu. Ini sudah nanti kita cek di sini tampilannya bisa terima saja. Nah, ini akan berubah ini belum belum berubah ya. Sudah belum berubah saya ulang lagi Bitly sudah ya ini sudah ada halaman cobanya meskipun di sini isinya masih kosong itu Bapak Ibu yang saya mau ungkapkan bahwa di sini halaman itu tidak harus muncul di sini ya karena mungkin mungkin dia apa khusus biar tidak kelihatan itu caranya gimana di sini aja klik sini klik terus di sini sembunyikan dari navigasi sembunyikan dari navigasi jadi nanti kalau kita publikasikan terus kita publikasikan di sini akan tidak akan kelihatan itu masih ini masih mungkin perlu di refresh lagi
Nah, ini kan hilang lagi ya dari halaman coba. Itu ya Bapak Ibu itu sekedar bahwa pengetahuan bahwa halaman kayak gini bisa dihilangkan. Mungkin akan bertanya, Pak kalau dihilangkan nanti tidak ada gunanya. Ada Mas, ada Bapak Ibu ya, teman-teman semua bahwa meskipun dihilangkan seperti ini, kita misalnya kita eh, tampilkan dulu di sini diklik, cobanya ini nanti nanti di misal di agenda kayak di halaman pertama itu kita kasih sisipkan, kita kasih tombol tombol untuk mengakses ke situ gitu, tombol coba. Nah nanti tautannya ini tautannya bukan link ke yang keluar ya, tapi masuk ke di sini ada apa namanya halaman, kita pilih halaman yang coba. Jadi ini tombol coba, terus nanti masuk ke halaman coba. Ini sudah kita taruh sini, kita publikasikan. Ini kita cek sudah belum? Ternyata belum ada ya, kita ini update lagi. Kita mulai dulu. Itu ya, itu sudah muncul ya halaman cobanya ini sudah muncul. Kalau kita klik, dia akan menuju ke coba. Jadi meskipun cobanya halamannya ini kita hidden kan, sembunyikan, eh, kita publikasikan. Kita cek lagi dulu. Oke, terus kita ini kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini kan halaman cobanya itu kan tidak kelihatan. Kalau kita klik ini, dia akan kelihatan. Bukan kelihatan di sini ya, tapi kelihatan di ini tampilan cobanya kan juga sudah kan. Halamannya seperti itu. Meskipun di sini nggak muncul ya, tapi di sini ada. Itu nggak Bapak Ibu ya. Ya mungkin akan bertanya, Pak sudah coba balik lagi ke yang tadi gimana ya, tinggal klik ini kan bisa. Itu jadi intinya bahwa Google Site ini memang didesain oleh apa nih? Oh, ya. Google Site ini memang didesain oleh Google itu semudah mungkin. Memang penggunanya memang bukan untuk yang sudah biasa coding dan sebagainya, berbagai WordPress dan sebagainya, enggak ya. Ini memang ditujukan untuk pengguna-pengguna yang ya dasar dari codingnya itu yang minim lah. Minim asal kita bisa apa namanya klik-klik saja, kita bisa sisipkan dan sebagainya itu ya insya Allah apa, websitenya sudah jadi. Meskipun ya ada kelemahan apa karena secara tampilan ya gitu-gitu saja ya, tidak terlalu menarik. Eh, itu gitu Bapak Ibu ya. Terus satu lagi bahwa eh, Google Site ini itu kita lihat kita lihat dulu penggunanya. Maksudnya Google Site itu kita buat untuk apa gitu kan? Kalau seperti ini agenda surat kayak gitu kan, Google Site ini nanti kan ditujukan kepada admin yang menginput surat, menginput bukan bukan ditujukan ke umum gitu. Umum maksudnya semua peserta tidak boleh membuka ini. Semua peserta boleh semua peserta, semua orang bisa melihat ini enggak? Ini tujuannya bukan ke situ. Jadi beda yang seperti yang kemarin yang saya buat di LSP itu yang di LSP itu kan memang ini semua peserta atau orang manapun bisa melihat ini. Gitu. Gitu ya Bapak. Jadi kalau kita membuat Google Site itu karena secara keamanannya tidak seperti web, tidak bisa seperti web pada umumnya ya, makanya kita lihat dulu ini spek ini kita membuat Google Site ini untuk apa gitu, untuk tujuan apa gitu. Kalau ini kan intinya untuk memudahkan admin, agendaris dan sebagainya untuk menginput surat itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau
untuk yang umum gimana ya, kita buat Google Site baru yang memang di situ yang kita tampilkan dan sebagainya, menu-menu dan sebagainya memang bisa bisa apa ya, aman dilihat oleh umum gitu. Jadi kira-kira, jadi mungkin bisa kita buatnya dua dua web atau berapa kayak gitu, yang itu sesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau kita masuk ke yang kemarin ke Looker Studio kayak gitu. Nah, Looker Studio itu eh, misal surat keluar ya, surat keluar kayak gitu kan, nah seperti ini apa, surat keluar kayak gini. Di sini intinya bahwa Looker Studio itu bukan bukan tidak ya, bukan ditujukan bukan untuk bisa input ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Bahwa Looker Studio itu ibaratnya dia itu semacam tampilan layar yang untuk semacam laporan. Bukan, kita tidak bisa memasukkan input di sini ya. Beda sama kita kalau input, kalau Google Form itu lebih cenderung kan input kan, bukan untuk tujuan apa namanya, untuk tujuan dilihat gitu. Tapi kalau Looker Studio itu kebalikan, dia dilihat tapi tidak bisa input, tidak bisa kita memasukkan input ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini kemana ada tulisan, ada kalau kita edit itu ya, di Looker Studio itu kan ada tulisan tambahkan kotak apa namanya, kotak input gitu ya, maksudnya mungkin kotak itu kan ada kotak input gitu. Kotak input di sini ini ini ya contoh contoh misal kita kotak inputnya kita ganti menjadi, propertinya kita ganti kotak ini kan kotak input ya, kotak input itu kita ganti dengan kan dia butuh butuh data juga, dia butuh data. Kalau data surat keluar berarti kita, kalau surat keluar ini, terus itu yang di kan nomor surat kita ganti, misal kolom kontrolnya apa apa kita ganti menjadi perihal. Oke, itu ya, kita coba lihat kalau perihal itu eh, ini ini kita tulis pesanan. Ini bukan memasukkan input pesanan, nilai pesanan enggak, cuman dia akan nantinya apa, ini nantinya dia Google Looker Studio itu akan memfilter yang pesanan-pesanan kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masukkan di sini misal makanan, itu enggak ada pengaruhnya, enggak ada pengaruh karena maksudnya nggak ada pengaruh, dia nggak akan memfilter kan, makanan di sini kan tidak termasuk, tidak termasuk yang difilter kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi input teks di sini tadi itu hanya hanya menyesuaikan dengan yang sudah ada di sini. Misal di sini kita kita kasih kata ganti perihal itu, kita ganti menjadi, ini kita ganti ya menjadi tanggal, tanggal surat kayak gitu. Oh nggak bisa, ternyata nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa nggak ya? Tanggal surat, tanggal surat bisa, nggak bisa. Tidak semuanya bisa ya Bapak Ibu. Jadi jangan di apa ya, memang memang local studio memang penggunanya itu tadi bukan untuk menginput. Jadi mungkin saya kemarin terpikir bahwa kan ada disposisi gitu ya. Disposisi itu kan berarti memasukkan, kalau nggak salah pemahaman saya ya, bahwa disposisi itu kan memasukkan bahwa surat ini nanti dialihkan atau disposisikan ke pihak lain gitu kan, ke bagian yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Yang bertugas untuk mendiskusikan mungkin atasan. Nah, kalau atasan, kalau kita menggunakan ini, menggunakan Scroll Studio itu untuk memilih
pendisposisian tadi kan nggak bisa, karena tidak akan itu tadi kembali bahwa local studio itu kan output ya, menampilkan output, bukan memasukkan input eh, ke dalam database, ke dalam Google Sheet-nya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi memang mungkin apa namanya Google ini ada keterbatasan untuk itu. Nah, terus mungkin bukan mengakali, cara untuk membuat itu bagaimana gitu kan? Cara untuk membuat biar itu bisa diinputkan nanti caranya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Ini sudah 29 berarti sudah cukup. Hampir semuanya masuk ya. Kelihatannya sih. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak? Halo? Kedengaran ya suara saya jelas kan? Halo Bapak Ibu. Pak, boleh bertanya, Pak? Yuk Mas, silakan Mas. Pak, saya mau tanya, mungkin agak di luar itu ya. Ya nggak apa-apa. Bagaimana cara menghubungkan antara data inputan terus dia masuk di Google Sheet, apa ya? Bukan sheet, dokumen, dokumen, ya. otomatis Jadi gitu. ya kayak Main Maps mas ya kayak kalau itu di Mas. ya. Enggak, bahwa kita belajar MailMed nggak apa-apa. Cuman yang ini local studio sama itu sudah, nanti belum ada yang masih, sebelum kita lanjut ke MailMed-nya, MailMed-nya apa namanya, MailMed-nya Google Sheet ya. Itu, itu, itu gini Mas. Jadi eh, mungkin bisa bisa saya sharekan ya. Yang saya sharekan yang sudah saya lakukan di LSP kayak gitu. Jadi eh, di LSP itu kan ini display. Jadi gini, eh, asesor ini penjelasan sedikit mungkin gambarnya seperti itu yang diinginkan ya. Asesor ketika dia apa namanya menguji, otomatis setelah menguji dia akan mengisi laporan, isi laporannya itu isinya pakai Google Form ya. Google Form banyak sekali ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, ke bawah. Terus nanti ini saya isi ngawur aja dulu ya, saya isi ngawur. Saya akan menunjukkan bahwa bahwa intinya apa tadi Google Sheet sama Google Doc itu nanti jadi satu kayak gitu ya. Ini itu terus ini kejuaraan Bisman. Ini percabangan ya, misal Bisman terus oh, eh, ini ini percabangan yang seperti kemarin ya. Jadi setiap ini kan ah asesor itu ketika sudah selesai dia akan menginput gambar, menginput foto ya, foto-foto dari masing-masing itu kan di foto dari pelaksanaan JK itu di apa diinputkan ya, dimasukkan ke Google Form. Jadi gitu ada fotonya ada sekitar 3 kayak gitu ya. Ini saya menunjukkan bahwa itu tadi mailnya bagaimana kalau bisa ini sembarang saja dan tidak saya memang tidak saya
tidak saya apa namanya, beneran, tidak saya sih beneran juga. Ya, gitu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh apa namanya? Ya itu tadi. Jadi si asesor dia memasukkan foto ya. Ini proses memasukkan foto kayak gitu ya. Terus sudah sampai ngisi ya, sampai ngirim ya. Ini nggak saya kirim. Ini sampai kirim. Oke, kalau sudah jadi sampai kirim, otomatis si asesor itu setelah ngisi akan mendapat, bisa dia mengecek isi laporannya. Nah, istilah salah maaf. Mengeceknya berarti yang sini. Mengecek. Kan apa tadi yang ini laporan OJK itu kan hasilnya di sini. Hasil tampilan Looker Studio kan seperti ini. Sebenarnya dari laporan itu kan masuk ke Google Sheet, terus oleh Google Sheet di generate file otomatis itu, jadi menjadi laporan. Laporannya nanti munculnya seperti ini. Nah, ini berarti kan ini kan Google Doc ya. Sebenarnya kan Google Doc. Terus foto-fotonya kan ini foto. Nah, foto-foto ini tadi yang dimasukkan tadi otomatis mengenerate file ini. Gitu ya, dengan data-data ada tanggal-tanggal, tujuan dan sebagainya. Gitu ya, Mas. Gambarnya seperti itu yang dimaksud, bukan? Halo, Mas. Halo, halo. Ya, ya Pak. Membuat otomatis jadi dokumen gitu kan? Terisi gitu kan? Iya, Model-model terisi di seperti itu ya. docs, terisi di doc, Nah, ya. itu eh, ya. Terus satu lagi Mas, kembali ke Looker Studio dulu ya. Looker Studio itu kan ini tanggalnya itu bisa bisa diurutkan berdasar yang paling up to date sekarang gitu. Kalau yang kemarin kan apa namanya? Kalau surat keluar kayak gini, balik ke sini dulu ya. Surat keluar gitu, ini kan tanggalnya kan berdasar yang apa nih? Nggak urut gitu ya. Nah, untuk mengurutkan tanggal itu gini, ini sekedar biar nggak lupa ya. Mengurutkan tanggal kita bisa klik ini, klik yang ini, terus di sini ada bawah kan ada tulisan urutkan. Nah, ini urutkan apa? Urutkan berarti berdasar tanggal. Ya. Tanggalnya menaik atau menurun, berarti menurun itu berarti yang paling up to date kan Desember 2025. Itu ya, untuk pengurutan terserah masing-masing. Jadi mungkin misal ya nanti pas disposisi dan sebagainya ya tanggalnya di yang paling awal ya, yang paling awal. Yang paling sekarang itu yang paling pas. Kalau yang kemarin-kemarin kan di bawah saja nggak apa-apa. Jadi tidak seperti Excel harus seperti Google Sheet harus kita apa scroll ke bawah kayak gitu enggak. Itu kelebihan dari Looker Studio itu tampilannya itu bisa kita sesuaikan lah. Tapi itu tadi untuk inputan itu tidak bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Iya Pak, Melanjut. saya Pak, Haidar Pak. Yang tadi belum dijawab loh tapi Mas, caranya. Tapi yang tadi itu. Ya, yuk lagi, pertanyaan lagi apa? Silakan. Ada Pak, lagi? yang tadi, yang filter, apa, yang urutkan tanggal tadi itu nah Pak, itu kan melalui fitur editor kan Pak ya? Kalau misalnya sudah tampil gitu Pak, ada kah bisa kita nambahkan tools kayak gitu Pak untuk filter itu? Tinggal diklikkan saja deh Mas. Ini coba ini kan tanggal ini. Tinggal ini klik aja jadi. Ya, tinggal diklik saja. Ya sudah ini urut. Ini urut saya per paket ya, per nomor paket tanggal saya klik. Sudah. Gitu. Meskipun mungkin dikasih di sini tombol juga boleh, tapi ini sebenarnya tinggal diklik saja ini per nama ya, per nama per abjad itu tinggal diklik jadi. Gitu ya Mas. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Cuman itu tadi kan settingannya kan sebelumnya tampilan pertama kalinya mau urut apa kayak gitu. Gitu ya Mas. Ada lagi pertanyaan?
Sebenarnya mau dikasih di sini, dikasih kayak gini apa pilihan kayak gini juga bisa sih, cuman nggak terlalu apa ya, mau tinggal diklik saja bisa gitu. Kalau reset itu kan dia harus mereset untuk menampilkan seperti sedia kala. Itu. Ada lagi Mas pertanyaan? Yuk, sebelum masuk ke yang Iya Pak, mungkin bisa diajarkan Pak yang untuk kayak tampilan di samping nih Pak yang bisa filter pilih-pilih kayak gini ya Pak, oh ini belum ya? buat Belum. tampilan. Belum ya? Belum ya? Oke. Gini Mas, oke, sebelum masuk ke yang tadi bisa tadi ya, Google Doc sama Google Sheet jadi satu kayak gitu. Kita balik ke sini dulu ya, ke Smart Office-nya, ke Local Studio-nya. Kita kan cek surat, ini kan sudah. Misal surat masuk, cek dulu, tampilan sudah bisa menghubungkan ini kan bisa ya, menghubungkan diklik ini biar bisa masuk ke Local Studio gampang ya, seperti ya, tinggal dibagikan aja, dibagikan linknya ini, bagikan linknya kita kalau linknya dibagikan terus sudah publik, kemudian salin link dimasukkan ke tombolnya yang ini, itu kan gampang. Nah, untuk menambahkan itu tadi yang dimaksud tadi apa tombol-tombol untuk mereset, untuk memfilter dan sebagainya, caranya gini. Yang pertama kita edit dulu ya, posisi edit. Di sini ini hanya kotak saja, ini aksesoris saja, tidak. Kita ngambil kotak dari mana? Ya dari sini. Bukan salah, salah dari sini. Ini ada kotak dan sebagainya, lingkaran dan sebagainya bisa ditambah-tambah. Itu kan opsional saja. Di sini bisa itu bawah apa di posisi di atas atau posisi di bawah itu kan dikasih warna dan sebagainya kan tinggal di propertiesnya warna apa merah kayak gitu. Di sini kalau berada di posisi belakang ya tinggal kita susunan ya pindahkan ke belakang. Itu ya Bapak Ibu ya itu tambahan sedikit. Terus untuk membuat ini apa namanya membuat preset dan sebagainya itu kita pakainya kontrol, semuanya pakai kontrol ya. Kalau yang tampilan itu diagram. Kalau yang kontrol itu ya itu tadi kontrol untuk mengkontrol kita, mengendalikan itu tampilannya bagaimana. Kita masuk ini sebenarnya bisa semua bisa dipakai tergantung mau kotak centang dan sebagainya gitu. Itu bisa. Kalau kita kalau untuk filter kayak gini kan dikasih filter dulu ya. Kenapa? Biar nanti tampilannya itu dia baliknya gampang gitu. Nah, kita coba filter ya. Kita coba filter. Jadi tambahkan kontrol, kita filter preset gitu. Klik. Terus ini yang paling penting itu gini, Mas. Ya, Bapak Ibu semua ya. Bahwa ini meskipun filter ini tetap ada kaitannya dengan ini, dengan datanya ini. Nah, untuk mengaitkan gimana? Kita perlu penyiapan, kita kasih ini pastikan sudah benar. Karena kalau datanya banyak salah kan kadang mungkin belum benar ya. Ini kan surat masuk, berarti ini juga surat masuk sheet 1. Sheet 1 kan ya miliknya surat masuk tadi. Jangan kita ngambil yang ini, yang lain itu. Kalau yang lain nanti nggak diklik nggak ada gunanya gitu. Pastikan ini sudah pas ya, sumber datanya pas. Terus di sini tindakan laporan. Sebenarnya ini bisa macam-macam ya, bisa kalau navigasi ya. Kalau navigasi berarti kan nanti menuju ke link yang lain ya itu bisa, menuju ke halaman yang lain atau menuju kemana itu bisa. Kalau ini navigasi. Kalau filter itu lebih ke kayak ya di filter apa saja gitu. Nah, tapi untuk mereset ini tindakan. Mereset itu berarti tindakan laporan. Nanti di sini ada pilihan pilih tindakan nanti reset filter. Bisa juga di-download. Download itu kan berarti laporannya tadi di-download gitu. Berarti kita pilih reset filter. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk biar ini jelas ya bisa ditulis reset gitu, reset. Atau apalah terserah. Terus untuk warna-warna dan sebagainya kan bisa kita gayanya kan tampilan kan itu warnanya font atau warnanya ukurannya font dikurangi atau warnanya jadi merah atau apa terserah.
Itu ya Bapak Ibu ya untuk ini kalau sekedar tampilan berarti gayanya. Atau di sini apa mau di apa gitu kan bisa bayangan dan sebagainya. Itu untuk set. Terus untuk memfilter biar ini bisa dipilih macam-macam sesuai ininya. Itu biasanya itu tadi kita kita kasih misalnya saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Sininya taruh ke atas. Salah. Iya, nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman perlu. Terus ini tambahkan kontrol. Ini silahkan pilih yang menu drop down. Kalau drop down itu berarti kita milih ya. Yang lain boleh sih, buka kotak input, daftar ukuran tetap dan sebagainya itu terserah masing-masing mau yang mana itu sama. Ini kontrolnya sama kok, hampir sama modelnya hampir sama. Kita perlu yang drop down karena itu tadi misal apa perihal itu kan ada undangan, ada bagian, ada macam-macam kan nanti diklik di sini milih gitu. Ini bisa dikecilkan, bisa juga diganti warna dan sebagainya. Warna ya tinggal ganti di sini aja warnanya apa gitu. Warna-warna oh, ya yang penting diganti kayak gini loh. Nah, kayak gitu kan bisa. Nanti coba-coba saja kalau untuk warna perwarnaan. Terus ini lagi pada penyiapannya itu pastikan ini sumber data sama persis yang tadi karena ini sheet surat masuk berarti ini pilih yang ini. Kalau otomatis biasanya sama sih, cuman kadangkala kalau ini nanti ada gabungan dan sebagainya itu mungkin kita bisa 2 3 pilihan di sini. Kalau ini kan cuma satu pilihan ya. Terus ini kolom kontrol itu artinya apa? Yang mau di reset, mau di filter, mau di apanya gitu. Karena di sini yang data yang sama ini hanya perihal, maka di sini perihal. Kalau pengirim berarti nanti ya pengirim saja gitu. Karena ini perihal ya perihal. Yang sama gitu, maksudnya antar surat kan perihalnya ada yang sama. Berarti pilih perihal. Oke. Terus di sini record code-nya dilangi misalnya biar nggak kelihatan. Terus di sini ada ya cukup gitu aja. Terus udah kita lihat perihal itu diklik, ya kan panjang hanya muncul ya itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa diganti yang lain apa namanya perihalnya diganti ya bisa kita kita copy saja. Jadi saya copy biasanya bisa di copy. Ada. Duplikasikan itu biasa bisa diduplikasi tapi nggak apa-apa kita buat lagi nggak apa-apa ya kita buat apa namanya menu dropdown lagi terus di sini saya ganti menjadi pengirim ya gitu. Pengirim ya pengirim terus ini pastikan sudah benar ini rekodnya dilangi misal itu terus sudah ini sudah pengirim ya sudah jadi pengirim. Oke kita lihat kita misalnya kajian kayak gitu kan muncul kajian ini kebetulan datanya tuh double sih apa maksudnya satu titik ketik ulang kayak gitu itu Bapak Ibu ya. Oke terus untuk mengembalikan ke semula kan tetap pencet sip. Terus untuk pengirim kita bisa milih yang mana tahu ya yang betul ya yang ini. Nah ini milih 2 3 juga boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya ada pertanyaan tentang ini membuat reset dan apa memfilter ada pertanyaan cukup
Ini juga anu ya, mungkin ini Pak saya mau ini pas garisnya pas ini. Tinggal digeser-geser saja nanti ada semacam garis batu. Nanti gambar di seperti di web. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak cukup? Mas, Mbak, Bapak Ibu? Atau Bapak, mau makasih. mencoba silakan. Silakan dulu mau mencoba. Sambil saya mau minum dulu sebentar. Saya kembali lagi. Eh, jadi untuk sebenarnya materi yang mau dianu masih banyak sih, cuman kita agak fokus yang itu dulu ya. Kalau studio yang intinya bahwa selama 5 hari itu yang dituntut, bukan dituntut ya, yang sebaiknya bisa itu satu apa namanya, Google Drive for desktop itu bisa, Drive for desktop. Kedua, Google Sheet, kita bisa membuat Google Sheet ya sesederhana mungkin nggak apa-apa. Terus yang ketiga, kita bisa menampilkan Local Studio. Jadi kalau Google Sheet-nya ini, nanti Local Studio bisa jalan, bisa tampil lah. Terus yang selanjutnya adalah Google Sheet-nya. Mengenai rumus-rumus di Google Sheet itu memang perlu agak jam terbang, perlu agak kita nyoba-nyoba sering ya. Kalau jarang dipakai ya nanti pusing juga. Lagi-lagi tidak apa namanya, tidak tahu caranya lah. Kadang lupa, kadang oh ini kurang apa gitu. Itu karena nggak dipakai ya itu tadi, gampang tidak ingat lah. Kalau saya mungkin itu kan kemarin seperti array formula gerakannya itu Pak apal karena terbiasa make sama gitu. Itu ya Bapak Ibu ya untuk rumus. Nah, terus untuk apa namanya? Yang itu tadi yang dimaksud apa namanya? Yang dimaksud. Mau nanya Pak, Oh ya, ya Mas, yuk. eh, Mas. kalau suratnya itu nggak banyak ya, misalkan kita buat suratnya, contohnya tuh kemarin baru buat 7, begitu dimasukkan ke blog studionya, yang tampilnya cuma 3, itu kenapa ya? Yang lainnya tuh 0. Ya memang yang tampil yang ada datanya saja Mas. Bukan, yang yang tampil kan 7, yang tampil cuma 3, harusnya Oh, kan 7 tampilnya gitu loh. 3. Harusnya kan Yang lain 7. yang yang lain kemana gitu tuh? Iya, yang lainnya 0 gitu. Tapi Gimana? di Google Sheet-nya 7 ya, 7 benar-benar 7 Tulisnya ya. 7, iya. Nah, itu kan Mas, mungkin di sini ada filter yang dia yang nul nul itu tidak ditampilkan gitu. Paham nggak maksud saya? Maksudnya gini, maksudnya ya satu kemungkinan terjadi itu gini. Kita membatasi dibatasi nggak? Kadang kan di sini ada batasan ini, batasan itu pengaruh itu Mas. Batasan ini berapa gitu. Jadi kalau saya misalnya saya reset ya, saya reset. Kemungkinannya ya, ini satu kemungkinan ini terlalu naik gitu, kurang melebar ke bawah. Kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua eh, bahwa di sini mana? Nah, ini baris teratas itu berapa gitu. Misal kita cuma 10 kayak gitu. Nanti kayaknya dia hilang. Hilang nggak ya? Ayo.
bukan. Bukan itu berarti. Tapi itu kadang kita bukan lupa ya. Karena nul itu ada semacam filter mana ya? Nggak ketemu saya. Dia itu semacam filter yang membatasi itu loh. Nah, ini tampilkan baris ringkasan itu berapa? Ada tulisan nggak? Tampilkan baris ringkasan. Itu atau penomoran halaman. Nah, ini halamannya ada nggak? Nah, ini penomoran halaman. Coba dicek. Ini kan kelihatan penomoran halaman. Maksudnya ini halaman 1 sampai 17. Data 1 sampai 17. Terus yang perlu ini juga kan ada ininya ya. Coba di drag ke bawah itu muncul nggak yang 7. Kalau itu benar-benar nggak muncul, kemungkinan data di sini ada yang kosong. Terus oleh kalau kosong itu dianggap nol gitu loh. Itu ya Mas. Atau gini, kelemahan dari local studio itu ada ya. Saya sepengetahuan saya bahwa kelemahan dari local studio gini, dia itu datanya itu tidak up to date langsung. Maksudnya gini, kalau kita ngetik di Google Sheet menambah data dan sebagainya, munculnya di sini itu kadang butuh waktu sekitar 10 menit kalau nggak salah loh. Itu nggak tahu itu memang karena ini gratisan atau gimana, kurang tahu, tapi sepengetahuan saya yang saya pernah adik kayak gitu itu butuh waktu lah. Kadang kan biasanya peserta UJK kayak dan sebagainya itu kan, Pak, data saya kok belum muncul di situ ya, tak tanya misinya kapan Mas, barusan. Belum, memang belum. Kalau barusan itu berapa menit yang lalu itu memang kadang nggak muncul. Kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan, atau memang di situ terreset sudah terfilter kayak gitu. Nah, kita pencet reset juga bisa. Tapi kalau lebih hanunya ya di share screen Mas, share screen nanti tak lihat apa penyebabnya ya. Itu ya Mas, sementara itu dulu ya. Terima kasih Pak. Nah, nanti coba-coba di otak-atik di sini mungkin nemu apa yang ketemu yang penyebabnya apa. Itu ada lagi, monggo silakan. Jadi intinya di penyiapan ini sebenarnya, penyiapan itu lebih ke ya datanya itu mau diapakan itu. Ya, kalau gaya itu kan tampilan saja ya, gaya itu kan tampilan. Gaya itu ya cuma semacam tema kayak gitu ada. Itu tidak terlalu ya, masing-masing orang kan punya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang penyiapan itu silahkan dipahami dari atas saja. Ini yang agak sulit, saya belum juga sih menggabungkan data itu pernah nyoba-nyoba tapi agak sulit gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Cukup? Mungkin ini kita nggak usah istirahat ya, kita sampai jam 11-an saja ya nanti ya, karena ada mau apa, mau yang Jumatan, atau mungkin yang sebelah Indonesia sebelah timur kan mungkin sekarang sudah Jumatan, ya silakan. Sudah mau Jumatan ya izin itu nggak apa-apa, silakan. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk bahwa intinya di local studio itu tadi bahwa Google apa namanya, Google Site-nya itu sudah bisa menampilkan ini gitu. Itu kalau sudah cukup. Kalau masalah disposisi yang diinginkan oleh disposisi, kalau saya punya pemikiran sekilas saja kemarin bahwa ini disposisinya itu jadi apa namanya, yang atasan itu ngisi di Google Sheet-nya langsung, bukan di Google, bukan di local studio. Kalau local studio jelas nggak memungkinkan gitu. Dan di mana di Google Site itu sebenarnya kita bisa menampilkan ini langsung kok, menampilkan Excel-nya langsung tuh bisa, atau menampilkan Google Form-nya langsung bisa. Maksudnya gini, ini kan form disposisi ya, itu kan langsung langsung ditampilkan di sini bisa. Meskipun kalau kita buka di HP mungkin tidak terlalu tidak terlalu enak, tapi ini
form disposisi itu kan Google Formnya, Google Formnya untuk disposisi. Cuman saya nyoba seperti ini agak mensulitkan kita, gitu. Menyulitkan kita, menyulitkan pengguna lah. Kalau saya punya pemikiran ini disposisinya itu masuk ke sini, masuk ke Google Sheet-nya langsung. Cuman Google Sheet-nya itu beda dari Google Sheet yang kemarin. Yang ditampilkan di sini harusnya cuma mungkin pengirim, terus apa, perihal sama suratnya, apa, eh, soft copy suratnya itu nanti tinggal di anu bisa. Gitu ya Bapak Ibu, pemikiran saya seperti itu sih. Cuman mungkin pas atau tidak kurang tahu ya. Maksud saya gini, jadi olah surat masuk, kita kembali ke Google Sheet lagi ya. Nah, ini kita untuk disposisi itu kita membuat file baru lagi, bukan sheet baru ya. Kenapa? Kenapa kok bukan sheet baru? Karena kalau kita masuk ke ini, ke mana, ke Google Sheet, ke Google Site-nya. Kalau kita masuk, kita menggunakan sheet yang sudah ada, mungkin di sini sheet-nya akan kelihatan, kan nggak enak gitu. Mau disposisi kan mungkin atasan kan nggak perlu tahu dalam-dalamnya banget gitu. Gitu caranya. Ini kita buat lagi file new spreadsheet kayak gitu kan. Kita buat namanya di sini disposisi surat masuk, disposisi surat masuk ya, bukan surat keluar ya. Disposisi. Ini sambil kita belajar lagi tentang ya rumus-rumus yang dipakai di anu ya, di Google Sheet itu. Gitu ya, disposisi surat masuk, terus kita pakainya yang import fields. Ini kemarin saya buat seperti ini kayaknya tidak terlalu enak, saya hapus saja. Oke. Yang kita perlukan kalau disposisi itu kan berarti cuma pengirim, terus perihal sama suratnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Pengirim, perihal sama surat, berarti C, G, J. Ya, C, G, J itu cara anunya gimana, kita salin dulu, kita masuk ke yang disposisi, kita kasihkan apa namanya, rumus importing. Gini ya, masih ingat ya, ada pada petiknya 2, terus gini, Anda petik lagi, sheet-nya tadi apa namanya, kalau olah, nanti olah. Olah C, C, kurung, enter. Gitu ya, ini pengirimnya sudah ketemu ya, pengirimnya sudah apa namanya, sudah pas. Terus yang kedua kan apa namanya, perihal ya, berarti G sama J. Perihal berarti kita copy saja di sini, P ini G. Oke. Terus J, yang J itu kan yang upload surat. Ini J.
Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk disposisi biar ya apa kan atasan mungkin perlunya kan cuma ini perihalnya tentang apa, suratnya seperti apa bentuknya, nanti disposisikan kemana gitu ya. Nah, untuk disposisi ini sepemahaman saya mungkin ada yang salah, kalau dikoreksi ya untuk disposisi ya. Terus untuk disposisi kita di sini bisa menu Excel itu kan bisa, Excel atau Google Sheet itu kan bisa validasi, maksudnya milih caranya gini. Ini mungkin yang baru ya. Caranya apa? Validasi data. Nah, kita pilih drop down, kita pilih mungkin apa biasa apa ya? Pemberdayaan gitu. Ini kalau di BLK ya, pemberdayaan apa TU produktivitas. Oke. Nah, ini kan bisa diklik gitu, Bapak Ibu ya, diklik milih apa. Jadi tidak ngetik gitu, tapi sudah menentukan gitunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham? Paham gitu? Ini eh nah ini yang kadang memang ini nggak bisa. Ini kan dari validasi data itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa. Ini mungkin harus ngetrack ke bawah kan ini bukan rumus ya, bukan rumus tapi sudah bawaan dari sana ini ngetrack ke bawah. Tuh, terus gimana? Ini terus kita bagikan, bukan bagikan ya, kita kita tampilkan di sini di disposisi tadi mana? Disposisi ya. Jadi ini saya hapus saja. Terus ini pas disposisi ini kita masukkan sisipkan di sini ada pilihan kan, kita sisipkan spreadsheet. Oke, nah, spreadsheet yang mana? Disposisi surat ini tadi. Bisa seperti ini, bisa juga diklik baru masuk ke Google Sheet-nya, itu terserah ya, terserah gitu. Tapi ini kalau seperti bisa milih nggak? Saya kurang itu juga ya, kurang mencoba dulu. Kita lihat apakah bisa milih gitu. Ya. Oh, ternyata tidak bisa milih. Ya, kalau tidak bisa milih berarti nanti diklik ini baru masuk ke link ini, disposisi masuk ke link, masuk ke spreadsheet gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya kalau ini kayaknya nggak bisa milih, tapi nggak tahu sih. Silakan dicoba gitu. Kita masuk ke ini, kita masuk ke yang mana tadi disposisinya kan ini ya, disposisi surat. Kita bagikan, kita salin link, selesai. Terus kita masuk ke sini tadi ya, yang ini disposisi, oke. Nah, ini oke. Kita publikasikan coba ya. Kita coba di sini. Dengan tampilan handphone ya misalnya. Kita klik di sini apakah dia masuk ke ya, dia akan masuk ke mana ya, ke filenya ini. Jadi kan bisa milih. Di sini kan nanti akan menutup sendiri, menutupkannya gitu. Sudah. Terus di sini kan udah di filenya kan udah terotomatis oleh udah otomatis terisi ya, terisi diisi disposisinya terisi kan. Dan ini file disposisi ini kan nanti bisa ditampilkan lagi di Google Studio gitu, itu kan bisa.
cek suratnya bahwa oh surat ini surat masuk sama cek surat masuk itu sudah disposisinya ada belum sudah tampil ya. Gitu Bapak Ibu. Cuma apa bahwa file yang ini tadi kita di sini ketika klik surat ini ya harus buat lagi sheet atau file baru yang ada tulisan disposisinya. Itu Bapak Ibu. Gambarannya singkatnya seperti itu ya untuk disposisi. Mungkin itu sepemahaman saya ya, apakah disposisi itu prosedural seperti itu atau tidak, saya kurang paham banget ya. Cuman ya kalau diwujudkan dalam Google Workspace ya seperti inilah. Kira-kira seperti itu. Karena itu tadi kalau kita memaksakan Google Studio untuk bisa menerima input itu saya cek nggak bisa, benar-benar nggak bisa gitu. Tapi kemarin saya nyoba yang pakai Google Form gitu. Jadi ketika diklik apa namanya, ketika diklik ini disposisi, disposisi ini kemarin saya nyobanya pada klik ini nanti masuk ke Google Form ya. Tapi kelemahannya apa, karena Google Form itu kan nggak tahu yang mau di apa namanya didisposisikan itu surat yang mana itu nggak muncul, bukan nggak muncul ya, kita harus mengingat-ingat itu yang kita enak kan di situ. Itu nggih Bapak Ibu ya untuk disposisi. Nah, terus satu lagi ini yang perlu dimengerti juga. Kemarin kan membuat apa data yang sama persis itu kan yang di surat keluar ya, surat keluar. Itu ternyata pakai array formula saja sudah cukup ya. Maksud saya gini, kalau kita apa namanya, kita respon kemana pakai import ini ya, tadi juga import ini ditujukan, import line itu ditujukan ketika filenya itu beda, filenya berbeda. Tapi kalau filenya sama ya, misal kita buat sheet baru dengan isinya ini kode ini, saya membuat sheet baru ini sheet 7 ini, saya geser ini, coba nyoba saja ya. Sheet 7 ini isinya sama dengan kode gitu, misal seperti itu. Caranya gimana? Pakai importing bisa, cuman importingnya dia mengambil dirinya sendiri gitu ya. Linknya kan dirinya sendiri filenya. Pakai array formula bisa, cuman kadang satu-satu, ternyata enggak. Array formula itu Bapak Ibu silakan mungkin bisa cermati nih. Array formula itu ternyata bisa dia itu tidak satu baris. Oh, tidak satu baris, maaf. Tidak hanya satu kolom, itu banyak kolom bisa. Kita coba ya array formula. Terus tapi ini nggak perlu if row bla bla bla, itu nggak perlu karena dia langsung mengambil semua kolom ya. Array formula. Nah, ini isinya belakang itu apa? Ya ini. Langsung kita nge-drag ini. Berarti kan kode A sampai B gitu ya. Kode array formula, saya ulangi ya, array formula. Terus ini langsung tulis kode ini A sampai B. Jadi nah, ini acuan kan nanti warnanya lain ya. Jadi gini ya. Terus ini ditutup. Nanti muncul. Ya, sama kan persis sama yang sheet sheet sama yang ini sama ya persis. Gitu ya Bapak Ibu. Array formula itu tidak hanya satu baris ke bawah, satu kolom ke bawah enggak, tapi dia banyak kolom itu bisa. Misal di sini saya tambahi di kolom di sheet ini saya tambahi apalah. Coba nanti akan muncul. Otomatis akan muncul. Muncul nggak? Oh enggak, karena apa? Maaf saya lupa. Di sini kan cuma A sampai B ya, kita berarti kasihkan ini sampai F. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang ini rumus array formula?
Ada pertanyaan Pak? Pak, monggo silakan. Tidak. Halo? Tidak ya? Masih belajar nyoba-nyoba. Oh ya, silakan coba-coba dulu ya Pak. Saya kasih waktu 5 menitan ya untuk coba-coba ya. Terutama array formula itu karena banyak dipakai di Google Sheet ini, yang online nggak tuh, itu silakan dipahami benar. Array formula atau paring itu kan rumus-rumus yang sering banget dipakai di online gitu. Google Sheet online maksud saya. Kalau yang local studio dan sebagainya itu kan cuma kita sebenarnya otak-atik sih local studio, Google Site itu kan cuma tidak terlalu mikir karena tidak butuh itu tadi fungsi-fungsi kan nggak ada, cuma ini pasnya ini mungkin kadang nyoba-nyoba saja, oh kalau ini hasilnya kayak gini hasilnya kayak gitu, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di local studio, kalau di Google Site, Google Sheet itu memang benar-benar kita butuh mikir, butuh ketelitian dan mikir logikanya. Kalau yang lain enggak. Itu ya Bapak Ibu ya, silakan dicoba-coba. Saya break dulu sekitar 5 menitan ya. Itu ya sambil kita mencoba-coba silakan. Untuk tadi permintaan apa yang apa namanya, yang bisa generate otomatis itu nanti setelah ini kita insya Allah kita cobakan gitu ya. Oke, jadi untuk membuatnya jadi otomatis itu gini, kita harus menambahkan namanya ekstensi add-on gitu. Silakan, kalau ini nggak punya saya sudah saya tambahkan. Kalau yang belum itu saya coba dulu ya, yang belum itu mana ya. Oke Bapak Ibu, kembali lagi ke sini ya, bahwa kalau kita mau apa namanya membuat itu jadi otomatis apa namanya Google Sheet mail merge dengan Google Doc, itu caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu kita harus
install, bukan install ya. Kita harus menambahkan ekstensi. Menambahkan ekstensinya gimana caranya begini. Caranya saya share dulu ya. Saya sebut dulu. Oke. Ini tampil ya Bapak Ibu ya. Kan? Jadi ini kan saya membuat Google Sheet yang baru karena yang lain kan sudah saya install. Jadi caranya gini, ekstensi, kelihatan ya, ekstensi nanti, sudah ada ternyata. Akhirnya nggak ada. Ekstensi, dapatkan add-on, ya, dapatkan add-on. Ekstensi itu semacam apa ya, tambahan dari Google, tambahan dari yang buat itu benar bukan Google tapi orang lain, pihak lain yang dia menambahkan itu untuk mempermudah pekerjaan. Karena apakah di Google Sheet itu kan mailmatnya kan nggak ada, ya. Kalau kita adik lihat di Google Sheet itu kan tidak seperti Microsoft ada mailmat, kalau ini enggak. Terus kita sebenarnya Google Workspace Marketplace silakan dicari namanya AutoCAD, tulis saja di sini AutoCAD. Ya ketemu di AutoCAD, di enter. Nanti muncul gambar tampilan yang, nah ini yang kuning kayak gini ada. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diklik, silakan nanti karena punya saya sudah diinstal, nanti kalau yang belum diinstal kan nanti diinstal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini cukup banyak digunakan loh, sampai 84 juta digunakan. Gitu Bapak Ibu, sampai itu selesai, silakan. Kalau sudah selesai menginstal tinggal diklik nanti jadi, kok tidak perlu masuk apapun. Itu nanti hasilnya gini. Hasilnya ini ekstensi muncul AutoCAD. Gitu ya Bapak Ibu ya, sampai silakan sampai ini muncul, sambil saya tutup lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan dicoba. Terus kalau sudah muncul silakan nanti yang ada kendala silakan boleh tunjuk tangan, silakan. Nggak bingung kan? Tinggal install AutoCAD atau tinggal klik saja nanti selesai. Oke, kalau sudah ya, ada Mas, ini apa? Ada pertanyaan atau enggak? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Jadi kita kalau sudah silakan nanti kita buat lagi. Nah, kembali ke sini ya, untuk AutoCAD penggunaannya gimana? Yang jelas pastikan bahwa itu sudah terinstall dulu ya, tetap sudah nambah gitu. AutoCAD-nya sudah di sini sudah muncul. Kalau belum ya nanti ya kita nggak bisa merge gitu. Termasuk local studio dari sini benar bisa juga kok. Local studio. Kalau ya ini mungkin Upsheet itu apa Pak? Upsheet itu buat aplikasi Google Sheet, tapi aplikasi handphone kayak gitu. Itu saya pernah mau coba, cuman ya ada kelemahan sih. Bayar biasanya, akhirnya bayar. Saya nggak melanjutkan lagi karena bayar. Itu Mas, ada pertanyaan monggo silakan. Ada? Halo, nggak ada? Kalau nggak ada kita ini mencoba AutoCAD ya. Mencoba AutoCAD itu agak ya, ini bukan agak susah, cuman perlu di dulu. Perlu apa namanya? Perlu agak mikir gitu. Bukan mikir sih, Bang. Memperhatikan. Jadi yang pertama, ini pastikan AutoCAD-nya sudah terinstall. Itu ya. Terus yang kedua, kita di sini membuat namanya file baru aja, file new-nya, file apa namanya, new dokumen. Nah,
Di sini dikasih nama terserah ya, surat apa gitu, misal surat apa ya, ya surat apa. Yang penting kasih nama dulu ya, surat gitu. Apa terserah, nama filenya terserah. Surat ya gitu kan. Oke, kalau sudah kita, nah di sini apa namanya, kita tulis biasa, dokumen kayak Word lah biasa lah, pengirim, salah satu. Maaf ini baru aja yang surat tidak. Oke, kita buat misal surat, judulnya surat. Terus masalah isi terserah masing-masing ya, surat. Terus di sini ada pengirim ini misalnya, kan data pengirim kan ada tulisan gitu. Pengirim. Nah, apa namanya, kalau di Mailmat biasa di Google, di Word kayak gitu kan. Kalau di Word kan di sini kan tidak perlu kan ya, kita kalau di Google Sheet itu untuk memasukkan data itu perlu kayak gini. Gini ya. Pengirim ya. Ini saya kasih tulisan surat dulu ya. Ini harus isinya itu harus disesuaikan dengan ini. Misal kita nanti mau yang kita jadikan Mailmat kan datanya ini ya. Ini misal diolah ini ya, di sheet olah. Berarti di sini, oh ini surat keluar ya. Yang surat masuk aja ya. Surat masuk. Nah, ini kan ada pengirim. Tulisan pengirim itu harus sama persis dengan itu ya, Bapak Ibu ya. Dan pengirim tanpa ada spasi dan sebagainya. Ditulis pengirim. Nggak bisa. Tanpa. Nah, masalah format dan sebagainya silakan masing-masing monggo terserah. Oh, ini bisa di italic dan sebagainya ya, ya silakan. Pengirim, terus di sini apalagi surat masuk itu kok. Nomor tanggal gitu ya, nomor surat, tanggal surat. Misal huruf kecil, huruf besar itu pengaruh ya. Jadi jangan misal ya nomor surat, kalau di sini kan hurufnya nomor ya pakai L ya. Nomor surat hurufnya kecil berarti harus kita juga ini harus nomor surat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ini harus huruf besar. Sesuaikan dengan ininya gitu. Sesuaikan yang mau di tanggal dengan surat. Tanggal surat. Jadi untuk Mailmatnya di Google Sheet itu seperti ini. Kelihatannya susah cuman enggak juga sih, sama aja. Yang penting bahwa ini sesuai benar, sesuai dengan anunya. Itu Bapak Ibu. Terus misal tambahi logo dan sebagainya silakan masing-masing tekan logo itu misal upload dari komputer. Ini ya. Ini juga bisa diotak-atik kayak di Word kayak gitu kan. Sama persis ya. Oke, kita sudah. Kita ini kan sudah tersimpan ya, karena Google Sheet kan otomatis tersimpan. Ini bisa juga spasi dan sebagainya, silakan dikreasi masing-masing ya. Oke ya. Nah, ini belum gambar ya. Pastikan ini pastikan bahwa ini
ada tanda gini. Kalau cuma satu itu nanti juga nggak terdeteksi gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih nama yang lain masuk template. Oke, terus dari di surat masuk itu nanti kita yang mau pakai kan ini. Saya tutup dulu ini, saya anu dulu ya. Oke, terus di sini AutoCAD Lens kita jalankan. Nah, ketika jalankan itu dia butuh apa namanya, nama dulu, nama apa namanya? Bukan nama fungsi ya, nama jobnya apa gitu. Misal surat masuk, misal ya, terserah itu surat masuk. Tapi saran saya jangan panjang-panjang namanya, jadi pendek-pendek aja. Sini ini from tab, ini artinya template-nya, template yang kita buat tadi kan ini ya. Kalau di Word ya dokumen Word-nya gitu kan. Itu kita from tab. Nah, kita cari yang tadi, filenya yang tadi ini, yang ini. Surat masuk template gitu ya. Tulis saja surat masuk template. Di sini ada surat masuk template. Kalau nggak kelihatan ditarik ke atasnya. Masuk. Dicari aja, klik gitu. Nah, dicari ini kan, yang surat ini kan kelihatan ya ini ya. Oke, bisa ditampilkan gini, surat masuk template. Nanti bawah kan oke-nya di bawah ini. Kita nggak muncul di select gitu. Nah, sudah, kalau sudah nanti di next. Ketika di next itu ini kan minta merger itu sheet yang mana gitu. Kan sheetnya sheet olah ya, berarti kita pilih sheet olah. Ini otomatis kalau ini benar, otomatis langsung dia mendeteksi ini ada pengirim, nomor surat dan sebagainya kan sesuai dengan ini. Kalau ini misalnya kurang atau ini besar kecil, kita harus memasukkan ini manual kayak gitu. Bisa milih tapi manual. Gitu ya Bapak Ibu ya. Daripada manual kan mending ini disamakan. Oke, terus di next. Terus ini file name ini bisa sesuai misal gini ya, filenya pengirim, nanti pengirimnya muncul pengirim, nama pengirim langsung muncul. Terus ini tanggal misal ya. Jadi ini nama filenya nanti otomatis berubah sendiri. Tanggal surat. Terus ini misal yang umum ya, surat masuk. Jadi nanti ada pengirimnya, terus tanggalnya tanggal apa dibalik itu tanggal dulu baru pengirim, silakan boleh. Dikasih misal gini juga boleh, terserah itu bisa. Terus nanti type-nya apa, Google Doc atau PDF. Kalau saya biasanya Google Doc, karena Google Doc nanti bisa diedit lagi. Tapi kalau ini PDF nanti terlalu banyak, terlalu besar, kecuali PDF yang mau kita kirim ke orang itu benar beda ya. Tapi kalau saran saya tetap Google Doc saja. Oke, di next. Ini tempatnya, drive saya, tempatnya terserah mau di kita buat lagi. Di sini kan ada misal form latihan, terus di sini ada PDF itu, PDF atau Google Doc-nya, file PDF itu. PDF tapi bukan Google PDF beneran ya, dia Google Doc ya. Itu Bapak Ibu kita buat. Nah, nanti semua file hasil itu, semua file hasil generate akan masuk ke sini. Itu kita masukkan ke tadi mana ke sini ya. Nah, di sini langsung aja ditulis PDF itu muncul kok. Ini kan tadi ya, foldernya kan ini, select. Yang ini drive saya kan dihapus saja. Oke. Nah, ini sebenarnya ini pernah saya pakai, cuman kadang kalau nggak pas-pas ya jadi aneh. Nggak usah nih, misal nggak usah nggak apa-apa. Ini artinya apa toh? Ini tempatnya itu dia bisa milih-milih sendiri gitu. Misal surat pengirim hari ini nanti munculnya foldernya pengirim si A, nanti pengirimnya si B, tempatnya di pengirim si B kayak gitu bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau nggak usah. Agak sulit gitu. Nah, ini yang agak penting, ini set merger condition. Artinya apa? Ini
kondisinya akan tergenerate ketika apa ada. Oh, ketika ada nomor suratnya gitu misalnya. Oh, ketika ini nomor surat apa keterangannya tidak strip kayak gitu bisa. Itu ya Bapak Ibu, ini kondisi. Kondisi yang paling utama itu biasanya timestamp. Timestampnya sudah ada gitu. Timestamp pengisian terus ini misal misal pengirimnya ada baru tergenerate. Not null itu terisi ya. Kalau ini saya kosong nol itu berarti ketika kosong dia akan generate. Gitu ya. Ini kondisinya. Ini perlu agak mikir logika sih. Tuh, terus next. Ini bisa atau tidak? Ini bisa otomatis ngirim ke email ya. Email misalnya kita PDF terus kirim ke emailnya yang di sini email judulnya bisa di sini. Ini bisa pakai misalnya itu tadi maaf ya mungkin macet ya tadi ya. Kembali lagi ke sini. Ini sebenarnya diikuti saja nanti bisa kok. Diikuti tidak harus sama. Itu ya sampai ke sini sudah. Ini tidak usah saya kirim email ya. Cuman ada kelemahan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kirim email itu apa ada batasannya nggak ada. Saya pernah nyoba itu ternyata 100 sehari. Nggak, kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Itu kirim emailnya tuh 100 sehari. Itu Bapak Ibu silakan nanti boleh itu coba. Terus ini berarti nggak usah dikirim ya. Tidak usah dikirim. Terus apa? Ini next. Nah, ini 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 artinya apa tuh? Run on form trigger itu artinya ketika kita ada orang masukkan ke Google Form data gitu otomatis kita pilih Z berarti otomatis dia akan mengenerate sendiri itu atau berdasar waktu artinya apa ya ketika waktunya misal 1 jam tergenerate ketika setelah 1 jam gitu. Itu tergantung kita maunya gimana. Itu bisa kita aplikasikan misal ada semacam kalau apa seminar online kayak gitu kita butuh sertifikat online kayak gitu ya terkirim otomatis nanti ya ini Google Doc-nya itu kan ini gambar seminar atau sebenarnya tidak hanya Google Doc ya kita pakai Google Slides juga bisa itu ini tinggal kosong-kosong saja ya kita save. Nah, kalau sudah save itu uh, bisa kita coba kan. Ini saya tutup dulu ya. Saya kasih di sini ada satu lagi namanya tes gitu. Ini tujuannya apa? Biar yang misal ya, kita kan belum tahu semuanya ini datanya benar atau tidak. Kita yang tes itu yang saya kasih ini ada data di kolom tes itu ada datanya. Ini nanti kondisi tadi kaitannya dengan kondisi. Kita coba masuk ke sini. Launch lagi ya autocrate-nya kita edit di sini ya ini edit oke. Terus kita next kita nyoba dulu. Nah, untuk mencoba gimana kita klik ini nanti kita tesnya ada tes ketika tes ini mungkin pengirim dan sebagainya pengirimnya ada ini tes ketika tesnya tidak nol berarti dia akan jalan berarti nanti tes saja itu satu saja yang jalan karena tesnya apa karena yang tadi kan saya isikan cuma di sini ya yang bawah-bawah enggak kalau tesnya jalan sudah benar berarti kita bisa mematikan tes itu oke kita coba ya Bapak Ibu ya kita coba klik
Jadi generiknya otomatis pakai, kalau yang tadi pakai triggernya otomatis boleh, tapi kalau ini kan manual dulu ya. Kita klik ini, run job. Nah, ketika di run job dia akan membuat namanya, di sini ada sheet baru, tapi sheetnya itu disembunyikan gitu. Oleh Google, oleh AutoCAD-nya itu sheetnya disembunyikan. Kemudian di sini ada tampilan sheet baru ya, tampilkan sheet tersembunyi kan ada ini. Ini kan semacam, ya ini kan semacam apa itu? Semacam ya programnya AutoCAD kayak gitu, ini disembunyikan. Oleh AutoCAD disembunyikan karena kalau ini di delete berarti AutoCAD-nya kita nggak jalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sembunyikan lagi. Sembunyikan sheet. Oke. Itu ya, ini sudah jadi. Ini generiknya, file generiknya ini. Saya kecilkan saja ini ya. Biar kelihatan sini ini. Ya, oke. Ini jadi ketika AutoCAD jalan pertama kali dia akan membuat apa namanya? Membuat sheet baru, bukan sheet baru, membuat kolom 4 kolom kayak gini nih. Ini kan kolom hasilnya itu jadi 4. Itu otomatis ketika AutoCAD jalan pertama kali. Terus hasilnya ini sama ya. Link ini sama ini sama. Satu file ini tuh. Cuman link bentuknya linknya aja beda. Kalau kita klik ini, kita besarkan hasilnya. Udah seperti yang tadi saya jelaskan apa namanya? Saya jelaskan ini, saya besarkan. Lewat sini aja. Nah, ini hasilnya nih. Benar nggak dia masuk di PDF Google Doc? Benar nggak? Nah, benar ya di sini ya. Ini file yang baru, hasilnya itu. Jadi ada tanggalnya, ada pengirimnya, terus ada tulisan surat masuk. Kalau kita klik ini, nah ini hasil mergernya nih, benar kan? Surat, terus ada logonya, terus ada pengirimnya otomatis terisi. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk membuat apa namanya, generate file otomatis. Susah ya? Nggak susah, sebenarnya nggak susah sih, teman. Itu perlu dilatih sekali 2 kali dilatih bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan monggo silakan. Halo, halo. Oh, Izin mau Pak coba? nanya Pak, Yo Mas, silakan Mas siapa? kalau yang Google Doc ini Pak bisa Kang ngelampirkan ibaratnya bukti surat gitu dapat dimasukkan dalam Google Doc ini secara tampil otomatis melalui link Google Drive-nya. Oh, maksudnya bentuk link atau bentuk langsung bentuk PDF-nya gitu Mas? Link Pak, tapi nanti yang tergenerate di situ dalam bentuk dokumen yang kita upload itu gitu Pak. Di contoh yang saya lihat tadi kan yang untuk LSP itu kan foto gitu nah Pak langsung tergenerate di situ Nah, kan. kalau PDF saya kurang ya Mas. PDF apakah bisa gitu? Itu saya kurang tahu ya. Saya belum pernah mencoba PDF ya. Tapi kalau foto bisa. Kalau PDF bisa nggak ya? Kecuali cuma link ya. PDF diwujudkan dalam link, nanti diklik, linknya baru ke PDF-nya. Tapi kalau langsung muncul di situ, bisa nggak? Saya soalnya terus terang belum coba Mas kalau PDF. Kalau gambar bisa, cuman kalau gambar itu ada khusus yang kita harus mengikuti prosedur itu gitu. Kalau otomatis langsung gambarnya saja nggak bisa. Gitu. Gitu ya Mas. Ada lagi Ya pertanyaan? soalnya saya berpikir sih Pak kalau memang misalnya bisa kayak PDF. generate otomatis PDF. gini maksud saya kan nanti ada surat di atasnya terus bawahnya itu ada disposisinya gitu nah Pak. Oh ya bisa Mas. Mungkin kalau nanti diutak-atik mungkin bisa. Cuman ya selama ini belum sampai ke situ saya. Soalnya kan kalau di sini kan LSP itu kan jarang menemui hal seperti itu lah, hal PDF kayak gitu. Mas. Gitu. Tapi Ya Pak, makasih Pak. mungkin suatu saat nanti bisa saya cobakan gitu ya. Tapi sementara itu. Oke, ada lagi? Ini baru tulisannya. Kalau gambar kan belum. Kalau gambar soalnya agak perlu ngutak-atik dikit lah.
Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelum kita masuk ke gambar mungkin ya. Nggak ada? Yang lain ya, Mas, Mbak, atau bingung semua? Sebenarnya nggak sulit, cuman kita itu tadi mungkin apa kok ada yang baru atau kayak gitu. Dan itu kan memang fasilitas nggak tahu saya buat apa. Cuma dia tujuannya memang intinya main match, tapi main matchnya itu online. Online artinya di sini apa? Kalau ada pengguna pengguna misal Google Form ya, input kayak gitu otomatis bisa jadi tampilan ini Google Doc. Nah, itu kalau di LSP itu kan kalau di LSP kan saya biasanya itu tadi balik lagi ke LSP. Ke LSP itu kan saya enak gitu. Enaknya kenapa? Karena ini ya, misal asesor kayak gitu. Nanti tinggal klik kayak gini. Dokumen apa namanya? Dokumen hasilnya, hasil laporan dari asesor itu gambar-gambarnya, fotonya dan sebagainya kan langsung di sini. Tadi sempat ngamati nggak Mas? Ya, Mas Mbak, Bapak Ibu. Di sini tadi ada tulisan dulu gitu ya. Nggak ngamati ya. Tulisannya di sini dulu. Dulu itu apa Pak gitu. Nah, dokumennya ini kembali ke sini dulu ya. Dokumen ini tergenerate otomatis, tinggal nanti di print, sudah di print diserahkan ke bagian yang berwenang untuk laporan, sudah. Kita nggak usah membuat itu ya. Bagian admin kan termasuk saya di adminnya. Ya nggak perlu apa namanya, nggak perlu lagi itu, nggak perlu masang-masang mau ngedit-ngedit foto kayak gitu, tempel-tempel enggak. Asal yang asesor yang sudah jalan, asesor itu jalan sudah melaksanakan JK, dia sudah ngisi, sudah hasil laporan kan sudah tergenerate otomatis. Si asesor yang jalan juga tidak terbebani untuk buat, sementara saya di admin juga tidak terbebani untuk buat itu, tinggal print saja. Gitu ya Mas Mbak, itu enaknya buat sistem yang itu gitu. Saya apa? Saya rasa ya. Mungkin kalau di Bisman silakan diaplikasikan gimana gitu. Yang agak susah ini tadi apa namanya? Gambarnya itu kok bisa gambar tepak gitu kan? Kan tadi kan baru tulisan kayak gini yang ini gambarnya kan kok bisa, itu caranya gimana? Itu yang ya perlu otak atik sebentar ya. Bukan sebentar nih, perlu otak atik URL gambarnya gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya? Halo? Izin bertanya Pak. Cukup ya? Izin Kalau enggak bertanya mungkin Pak. kita bisa tapi di sini kan karena nggak ada gambarnya, ya apa ya, kita nggak bisa mencoba gambar gitu ya Mas Bapak Ibu ya. Cuman saya mau menunjukkan sedikit saja bahwa gambar itu gini. Gambar itu saya mencoba di akun LSP dulu ya. Saya menunjukkan gambar itu karena di sini memang nggak ada gambar ya, tapi saya cuma pengen yang diubah di gambar itu apa tak? Ini gini. Jadi saya menunjukkan saja ya, yang diubah di gambar itu, yang diubah di gambar adalah, saya buka dulu ya nanti di Google LSP-nya. Ini karena kalau mau lihat Google Form-nya, kalau di LSP itu lumayan banyak ya. Ini laporan OJK. Ini ini laporannya, laporan admin, laporan asesor, terus ini olahnya, terus dan salah ini Google Sheet-nya. Ini ini yang laporan kan biasanya jawaban sama olah saya pisahkan kayak gini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, silakan dicermati bahwa untuk membuat gambar itu kita harus mengubah URL-nya. Mengubah URL artinya apa? Jadi ini
Nah, URL-nya URL-nya ini semula saya coba. Nah, respon itu kan yang dari Google Form ya. Google Form itu URL-nya kan awalnya gambar tulisannya kayak gitu. Nah, ini foto ya. Kalau kita misal kita apa namanya kita copy link address alamatnya tuh, alamat apa namanya? Saya buka web aja ya. Enggak, alamat alamatnya itu beda. Jadi kita harus mengubah alamatnya. Sebentar ya. Ini baru saya cuma menampilkan ini kan link URL-nya kan. Awalnya gini. Kalau hasil uploadan dari Google Form itu alamatnya gini, drive Google OpenID bla 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 kayak gini kan. Ini panjang. Terus itu harus diubah menjadi mana tadi? Salah. Harus diubah nah, dia harus diubah menjadi begini. Diubah menjadi saya cari dulu ya. Oh, oh ini. Saya carikan dulu aja. Ya, oke. Copy dulu, copy apa namanya? Copy linknya. Copy. Oke. Nah, dia berubah menjadi ini. Oh, ini sama link enggak ya? Kok beda ya? Foto 1. Foto 2 nya. Itu yang membuat bukan susah yang membuat kita perlu namanya saya copy dulu. Nah, ini ya, Pak Ibu ya. Ini sekedar pemahaman saja ya. Bahwa ini kan yang dari yang ini ya, ini dari Google Form aslinya. Kalau yang ini diubah. Ini yang ubah di ya, Bapak Ibu ya, ini bahwa ini kan belakangnya sama ya. Belakang mulai ini mulai satu sampai U ini kan sama ya Bapak Ibu ya. Cuman ini kan diubah menjadi ini. Mungkin tanya Pak itu tahunya dari mana dulu saya belajarnya di YouTube di Google itu ketemunya gini. Jadi memang ini harus diubah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus diubah. Jadi kata-kata ini OpenID sampai sama dengan itu harus diubah menjadi ini. Nah, cara mengubah otomatisnya gimana ya? Pakai rumus apa array formula. Ini kan cara tadi kan awalnya ini ya. Ini kalau kita lihat kan OpenID, tulisannya OpenID ya. Kita ubah di sini pakai rumus olah, pasti rumus olah ini. Ini kan rumus array formula bla 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 bla. Substitute ini mengganti yang diganti apa open ini menjadi UC bla bla sampai ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bingung. Enggak, itu kan apa namanya? Saya biar lebih ya, kalau ada yang mungkin mau apa namanya? Mau kalau ada yang mau nanti mau
nulis itu saya tuliskan saja di sini. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus diubah. Kita nggak bisa praktek ini ya karena memang Google Form kita kan nggak ada gambarnya ya. Jadi ini harus diubah. Gitu. Kalau nggak diubah ini nggak muncul. Itu syarat pertama. Syarat kedua, gambarnya itu harus sharing, di sharing biasa di Google Sheet itu harus ini misal gambar itu harus bagikan nanti ya harus tersharing. Kalau masih dibatasi itu nggak bisa. Tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya cara untuk membuat gambarnya biar kelihatan. Terus cara yang bukan cara ya, yang di AutoCAD itu berarti di sininya di AutoCAD-nya. Nah, ketika kita milih AutoCAD itu freelance, pas gambar itu sama, nanti sama di Google Sheet, Google Form-nya itu sama persis kayak gini. Tetap ada tulisan ini apa gitu, gambar apa gitu, silakan sama. Halo, itu ya sama. Terus nanti pilihan di AutoCAD-nya ketika milih di AutoCAD itu kita yang menentukan bahwa apa Bapak Ibu, bahwa di sini ketika di next ini kan pilihnya bukan standar tapi image. Jadi ini bisa 4 macam, ada standar, hyperlink bisa ya. Image kita milihnya image ya. Pas di gambar tadi milihnya image. Terus nanti image kita harus ini ada tentukan lebar dan tingginya. Biar nanti sama, kalau nggak ditentukan nanti gambarnya ya bisa tidak proporsional kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini satuannya PPT ya, satuannya poin gitu. Satuannya poin. Titik ini bukan satuannya senti tapi poin. Nah, biar itu gimana ya? Kita misal butuh sentimeter tuh poin gitu kan, cari aja di internet kan bisa. cm tuh pixel, ini pixel bukan pixel. Pixel. Salah. Nah, ini convert sentimeter ke pixel kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang ini, tentang gambar itu? Sekali lagi tidak bisa mencoba ini karena di Google Form-nya kan memang nggak ada data gambar. Datanya adanya PDF, cuman PDF saya belum sebenarnya nggak bisa kayaknya. Kalau di sini kan nggak ada pilihan apa? Di sini kan ketika kita naik, nah kan hanya pilihannya paling hyperlink saja. Hyperlink nanti diklik baru bisa. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo. Halo? Halo? Ada pertanyaan Mas? Yuk. Ya, Pak. Semakin bingung ya. Nggak apa-apa. Mungkin bisa sebagai apa ya? Pemicu saja besok bisa kita utak-atik sendiri kan bisa. Misal di luar ini kalau mau tanya langsung ke saya lewat WA monggo silakan. Insya Allah saya balas, saya jawab kalau sebisa saya ya, tapi ya dulu yang pernah belajar itu malah dari BLK mana ya, Padang kalau nggak salah, atau BLK Aceh ya. Nah, pernah ke Solo kok. Ya belajar kayak gini langsung gitu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, ini sudah hampir jam 11 ya. Sudah nanti mau Jumatan gitu. Kita memang materinya ya itu maaf mungkin agak terlalu cepat ya. Kalau mencoba satu-satu mungkin juga agak sulit itu ya, nggak apa-apa, nanti sambil mungkin rekapannya dibuka lagi atau bisa langsung tanya ke saya juga boleh, monggo silakan. Insya Allah saya terbuka untuk menjawabnya sebatas yang saya tahu ya. Saya juga ini baru mencoba-coba belajar kayak gitu. Kalau yang kemarin mungkin ada yang ditanyakan, Pak bisa saja diganti yang lain, bisa silakan, nggak apa-apa. Kalau yang bisa coding ya mungkin lebih enak juga gitu. Itu terus apalagi ya, sebenarnya materinya ya intinya di situ Mas, Bapak Ibu semua, bahwa yang pertama adalah Google Drive,
yang kedua itu Google Site, Google Sheet, terus AutoCAD, terus apa namanya Google Looker Studio kayak gitu. Itu lebih ke situ. Tujuan di sini bahwa kita bisa memaksimalkan apa peran peran Google dalam hal online lah. Kalau selama ini mungkin kita membuat mail merge dan membuat anu kan masih sebatas offline kayak gitu kan. Terus mungkin data-data kita masih sebatas offline, terus kita mungkin dituntut online kayak gitu gimana? Tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit mungkin sharing dari saya mungkin dari Senin kemarin sampai hari ini hari Jumat ya. Ya kalau masalah eh, ilmunya terlalu cepat ya memang memang agak cepat mungkin saya menyampaikan karena kita itu kalau nggak terlalu cepat nanti ya mungkin ilmunya kurang kurang banyak lah. Kalau masalah untuk pengembangan silahkan nanti silakan dicoba sendiri masing-masing di wilayah di kantornya masing-masing ya. Nanti ada kendala dan sebagainya atau mungkin pas benar-benar besok ada di pelatihan PPL di Smart Office ya kita sama-sama belajar lah sama-sama mengembangkan diri gitu. Ya itu saya itu hanya karena pengalaman saja kok Mas, Bapak Ibu ya. Saya menekuni ini karena satu memang keterpaksaan ya, keterpaksaan dituntut di LSP itu karena itu tadi terus terang saya memang coding ya bisa tapi sedikit-sedikit lah. Coding sedikit-sedikit sementara tuntutan pekerjaan kok harus begini terus kalau masih menggunakan manual kayak gitu kok lama kayak gitu kan untuk membuat laporan saja laporan kayak gitu kan lama kan dan menyita waktu kadang hal-hal yang sebenarnya rutin seperti itu kak menyita waktu kan nggak enak itu Bapak Ibu terus saya juga mungkin menggunakan misal ya contoh-contoh yang saya ini sedikit sharing saja ya saya sedikit sharing terus kita misal ini di luar konteks itu ya di luar konteks smart office ini saya kan misal data peserta kan saya menggunakan dua sumber ya APL sama APL itu berdasar yang siswa ngisi Google Form-nya terus satu nominatif dari penjam OJK itu saya kan gini ceritanya gini bahwa peserta itu kan ngisi nama itu kan tidak mesti benar ya tidak mesti benar terus dari penjam TUK juga tidak mesti benar saya mencoba gini jadi ini hanya penggunaan saja maksudnya ini kan nama ya nama peserta ini peserta kan sama yang di sheet APL itu apakah benar-benar sama kayak gitu nah itu di sini saya pakai rumus nama ini kan rumus ya array formula rumusnya kembali lagi ke array formula ya ketika bahwa apa nama ini sama dengan yang di sheet ini dia akan kosong ketika tidak sama berarti akan menunjukkan warna merah sama putih kayak gitu. Mungkin bertanya Pak, merah sama kok bisa merah sendiri gimana? Ya, ya ada caranya namanya condition ini masalah. Gitu. Jadi untuk mengecek nama itu gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak, kalau spasi geser spasinya ada spasinya itu pengaruh nggak? Misal ini ya, saya kasih spasi di belakang itu ngaruh nggak? Ngaruh, dia nggak dianggap sama. Nah, itu ya. Ini kan meskipun cuma spasi satu gitu, ini sudah dianggap berbeda gitu. Saya hilangkan spasinya baru dianggap sama gitu karena dengan seperti ini kita akan menghilangkan error kita lah error kita melihat itu kan itu kayaknya sama teman ternyata oleh komputer dianggap beda gitu ya misal kayak gini Agus di sini Agun gitu kan misal kan kelihatannya mungkin sekilas sama secara kasat mata kan mungkin bedanya di mana tahu kan kalau komputer kan tahu lebih lebih apa namanya mengurangi tingkat kesalahan kita lah
gitu. Karena nanti dicetak sertifikat ini kan hubungannya dengan cetak sertifikat, nanti kalau kesalah nama kan kacau. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan apa? Kok pakai reformula Pak, tidak pakai sama dengan, ya boleh pakai sama dengan seperti Excel biasa kayak, tapi kan sama dengan kita harus harus ngedrag sampai ke bawah kayak gini. Kalau datanya tambah-tambah tambah kan harus mengedrag ke bawah. Kalau dengan reformula kan cukup cukup nulis satu di atas, otomatis yang bawah-bawah akan mengikuti. Oke Bapak Ibu ya, itu sekedar sharing, boleh boleh dipakai nanti kalau di yang kaitannya dengan olah-olah data kayak itu di administrasi perkantoran apa, silahkan itu boleh boleh dipakai. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang ini? Tidak? Halo? Gak apa-apa, ini kan memang di luar ini ya teman kan, kita sekedar pengalaman bahwa di pengolahan data itu kalau kita nggak pintar-pintar, eh, bukannya kali ya, kita pintar-pintar menggunakan, dan ini kan kita yang repot sendiri gitu, repot sendiri. Maka dari itu kan saya dengan adanya, alhamdulillah dengan adanya web sistem informasi sistem yang saya pakai di LSP, insya Allah pekerjaan saya di LSP itu lumayan lebih ringan daripada dulu-dulu sebelum saya buat ya. Kalau dulu masih agak manual dan sebagainya, ngeceknya juga manual kayak gitu, itu capek kita, sementara kita juga dituntut untuk mengajar di kejuruan masing-masing kayak gitu kan. Itu nggak Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada mungkin, ada nggak ini? Cukup ya, karena insya Allah saya untuk hari ini materi ini kita cukupkan sampai sini saja. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya? Halo? Coba cukup. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kalau ada pertanyaan besok-besok atau nanti ketemu kendala-kendala baru mencoba, silahkan boleh WA gitu, boleh kok. Nanti insya Allah saya ya jawab sebisa saya ya, bisa saya semampu saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya dari awal Senin sampai hari ini mungkin banyak yang salah, salah kata, salah ucap, salah apa dan sebagainya. Tolong dimaafkan. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari Senin kemarin sampai hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Salam. Cara nomor 3. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, amin. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Arif. Ya, sama-sama Mas. Ya, jadi enggak Pak? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya pada sesi terakhir ya Bapak Ibu. Harapannya apa dari pembelajaran yang sifatnya cukup singkat ini ya, harapan kami Bapak Ibu cepat beradaptasi dan bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang di-share Pak Arif. Adapun nanti jika ada kesempatan untuk offline, kita akan usahakan Bapak Ibu agar pemahaman Bapak Ibu dapat lebih dalam ya, dapat lebih menguasai seperti itu. Dan selanjutnya kami belum mendapat arahan Bapak Ibu terkait penutupan, jadi Bapak Ibu sementara bisa meninggalkan Zoom dan melakukan ibadah bagi yang hendak sholat Jumat di masjid. Untuk itu sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Masih Bapak Ibu bisa live ya. Assalamualaikum.